Gila nggak sih? Beberapa waktu terakhir Bobotoh sempat heboh dan benar-benar dibuat naik turun emosinya. Bayangin aja, nama Jesse Rodriguez mantan pemain Real Madrid sempat dikaitkan dengan Persib Bandung. Begitu juga dengan nama Mike van der Hoorn, mantan bek Ajax yang punya pengalaman panjang di era divisi dan Premier League. Kalau dua nama itu benar-benar datang, jelas bakal jadi salah satu bursa transfer menggemparkan dalam sejarah Liga Indonesia. Tapi kenyataannya justru berbeda. JC resmi memperpanjang kontraknya bersama Las Palmas hingga 2028, sementara penerhun memilih menerima tawaran klub lain. Lalu pertanyaannya, apakah ini berarti Persib gagal mendatangkan pemain top Eropa atau justru manajemen sedang menyiapkan kejutan yang lebih besar? Di video kali ini kita bakal membahas fakta sebenarnya, mengapa dua transfer itu batal dan kenapa peluang Persib mendatangkan pemain Eropa berkelas masih sangat terbuka. Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, nama Jesse Rodriguez memang membuat publik sepak bola Indonesia sempat geger ya kan. Rumor itu semakin ramai setelah adanya pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Barat yang menyebut ada pemain top Eropa yang berpotensi bergabung dengan Persib. Salah satunya mantan pemain Real Madrid. Tidak butuh waktu lama ya kan, media sosial langsung penuh dan tak henti-hentinya mengabarkan ex PSG itu. Wajar sih, karena kalau melihat rekam jejaknya, publik langsung antusias. JC pernah menjadi salah satu talenta terbaik Akademi Real Madrid. Ia sempat bermain bersama Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, hingga Luka Modric. Karirnya juga membawanya ke PSG, Sporting Lisbon, Real Betis, sempat juga ke JDT, hingga akhirnya ke Las Palmas. CV seperti itu jelas sangat mentereng teman-teman. Namun sepak bola modern itu tidak berjalan berdasarkan rumor. Yang menentukan ya tetap fakta. Dan faktanya, media ternama Spanyol Mundo Deportivo membantah rumor bahwa JC akan bergabung ke Persib Bandung. Tak lama kemudian, klubnya mengumumkan bahwa JC tetap bertahan dengan kontrak baru ya kan, dengan kontrak baru hingga 30 Juni 2028. Artinya saga itu selesai. Setelahnya ada nama Mike van der Hoorn. Bek jangkung asal Belanda itu juga sempat sangat kencang dikaitkan dengan Persib. Kalau melihat profilnya memang masuk akal sih. Ia pernah membela Ajax, pernah bermain di Premier League bersama Swansea City, kemudian menjadi kapten sekaligus pemain penting di FC Utrecht. Pengalamannya luar biasa. Apalagi Persib sedang membutuhkan tambahan kualitas di lini belakang setelah hengkangnya Federico Barba. Tetapi sekali lagi, rumor tidak selalu menjadi kenyataan, teman-teman. Pada akhirnya, Van der Hoorn memilih menerima tawaran dari AEK Larnaca dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Ada yang bilang, aku juga nggak bisa pastikan, Van der Hoorn menolak Persib karena Maung Bandung menyodorkan kontrak 1 tahun, sedangkan AEK ini menyodorkan kontrak 2 tahun. Aku nggak bisa pastikan itu benar atau tidaknya. AEK Larnaca adalah klub yang berasal dari Liga Siprus yang akan berlaga di kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Dengan keputusan itu, otomatis peluangnya menuju Bandung tertutup. Nah, teman-teman, disinilah banyak orang mulai beranggapan kalau Persib itu gagal ya kan. Padahal menurut aku tidak. Justru kita harus melihat langkah manajemen secara lebih luas. Karena musim depan Persib Bandung tidak hanya bermain di satu kompetisi,
mereka akan menghadapi 4 ajang berbeda. Artinya, kebutuhan pemain jelas meningkat drastis. Tidak mungkin kan skuad yang tipis mampu menjaga konsistensi di 4 kompetisi sekaligus. Rotasi akan menjadi hal yang wajib hukumnya. Cedera pun harus diantisipasi. Penurunan performa juga harus dihindari. Kalau hanya mengandalkan 11 pemain inti saja, wah musim bisa berakhir berantakan. Betul kan Boboto? Karena itulah manajemen sejak awal sudah memberi sinyal akan merekrut cukup banyak pemain. Ini bukan sekedar mempercantik skuad, tetapi membangun kedalaman tim. Nah, gitu loh teman-teman. Oh ya, kasus transfer ban yang dijatuhkan FIFA itu sudah selesai kan? Coba kalian yang nonton video ini komen dulu di bawah. Ada satu fakta yang menurut aku sangat menarik. Tahu nggak apa? Persib pada musim lalu berhasil mendatangkan Laipin Kurzawa. Ini bukan pemain sembarangan loh. Kurzawa pernah bermain di level tertinggi Eropa. Pengalaman di kompetisi elit membuat namanya punya daya tarik besar. Transfer ini menunjukkan sesuatu. Persib ternyata mampu meyakinkan pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa untuk datang ke Indonesia. Kalau satu nama sebesar Kurzawa aja bisa didatangkan, kenapa tidak dengan pemain top Eropa lainnya, ya kan? Inilah yang membuat aku yakin saga transfer Persib sangat menarik untuk dinanti. Dan tentunya ada ya, pasti ada kejutan-kejutan yang disiapkan manajemen untuk Bobotoh atau untuk kita semua. Teman-teman, memang hingga saat ini belum ada informasi kredibel mengenai siapa pemain Eropa berikutnya yang sedang dibidik. Kalau jurnalis asal Italia Lorenzo Lepore belum mengabarkan, bisa dibilang belum ada yang pasti lah ya kan. Kalau misalnya ada rumor pemain A, B, C, dan D bakal gabung ke Persib, berarti itu hanya sekedar rumor. Karena itu kita tidak bisa menyimpulkan nama tertentu sebagai target Persib tanpa dasar yang jelas. Namun, jika melihat kebutuhan tim, ada beberapa profil yang secara logis masuk dalam radar. Bek tengah berpengalaman yang mampu memimpin lini pertahanan. Ini jelas untuk menggantikan posisi yang ditinggal Barba. Dan gak mungkin kan Persib nyari pengganti yang abal-abal. Berikutnya, gelandang bertahan dengan kemampuan mengatur tempo dan memutus serangan lawan, atau penyerang tajam yang sudah terbiasa bermain di level kompetitif Eropa. Dengan jadwal yang padat, Persib membutuhkan pemain yang bukan hanya punya nama besar, tetapi juga siap memberikan kontribusi nyata sejak hari pertama. Manajemen tentu akan mempertimbangkan kualitas, kondisi fisik, karakter, dan kemampuan beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Jadi Boboto, rumor JC Rodriguez memang sudah berakhir. Rumor Mike Van der Hoorn juga tidak menjadi kenyataan. Tetapi batalnya dua nama itu bukan berarti ambisi Persib mendatangkan pemain top Eropa ikut berakhir. Justru yang bisa kita lihat adalah arah kebijakan manajemen. Mereka sedang membangun skuad yang lebih dalam, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tantangan musim depan. Kehadiran Laipen Kurzawa di musim lalu, walaupun cuma sebentar ya kan di Persib, bisa juga menjadi bukti bahwa Persib berani bergerak di pasar pemain Eropa. Karena itu, sangat menarik kita tunggu siapa nama berikutnya yang benar-benar akan diperkenalkan secara resmi. Satu hal yang pasti, dalam bursa transfer, rumor bisa datang dan pergi. Nikmati aja lah ya kan. Yang paling penting adalah menunggu pengumuman resmi sebelum menyimpulkan sebuah transfer.
Kalau menurut kalian, posisi apa yang paling mendesak untuk diperkuat Persib? Dan pemain Eropa seperti apa yang paling cocok dengan kebutuhan Maung Bandung musim depan? Yuk kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.